Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Baik, kita lanjut untuk review buku mikrotik kedua. Kalau sebelumnya tadi sudah saya review dua buah buku mikrotik ya, untuk buku implementasi routing. Nah, sekarang kita akan review judul yang berbeda tapi dengan pengarang yang sama, yaitu bukunya Mikrotik Kungfu. Jadi kita bukan mau belajar kungfu Cina, tapi kita mau belajar teknik-teknik eh, konfigurasi router mikrotik seperti kita melakukan gerakan kungfu. Ya, artinya mantap. Sini ada 4 buah buku, 1, 2, 3, 4 ini dengan pengarangnya sama, yaitu Bung Rendra. Nah, ini terbitan juga Jasakom sama seperti yang sebelumnya. Hanya di sini ditulisnya kitabnya kitab 1, kitab 2, ya, kitab 3 sampai dengan kitab 4. Nah, ini yang buku revisi tahun 2016. Kalau tahun 2015 covernya berbeda. Kalau nggak salah warnanya itu coklat. Coklat cuman hanya ada 3 jilid. Tapi di 2016 ternyata dia perbarui cover ditambah dengan satu lagi jilid yang keempat ini. Nah, kalau di buku sebelumnya itu lebih fokus membahas tentang routing. Nah, kalau di buku Mikrotik Kungfu, ya, kitab Mikrotik Kungfu ini apa sih yang dibahas gitu. Nah, ini adalah buku yang membahas sisi lain dari teknik routing. Sebagai contoh misalnya kita mau konfigurasi firewall, ada di buku ini. Atau mau konfigurasi bandwidth, ada juga di sini. Oke, kita langsung saja kita review satu-satu. Tapi sebelum kita review, silahkan di subscribe dulu channel kami. Kemudian di like, dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di share ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya, agar channel ini terus berkembang untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, di buku yang pertama ini, buku jilid 1, warnanya hitam dengan tulisan merah, ya. Sini atas merah, kemudian kitabnya warna merah. Di sini bukunya apa yang difokuskan? Nah, ini bukunya paling tipis di antara jilid-jilid yang lain, ya, karena ini basicnya basic dasar. Yang dibahas pada buku ini, kalau Anda mau belajar mikrotik, ini adalah dasar-dasar dari mikrotik. Kalau di buku sebelumnya saya bilang dasar-dasar jaringan ada di situ. Kalau di sini adalah buku dasar-dasar Anda pemahaman mikrotik. Sebagai contoh, sini kita bisa lihat ada pembahasan tentang mikrotik router. Apa itu mikrotik router? Ya, apakah dia berbentuk software atau berbentuk hardware? Nanti ada di sini. Kemudian kalau kita beli mikrotik atau kita konfigurasi menggunakan virtualisasi, nah, buku ini juga ada pembahasannya di bab 2, konfigurasi dasar namanya. Ya, apakah dia bisa memberikan IP atau memberikan DNS, setting gateway, itu ada di bab 2. Kemudian di bab 3 ini ada namanya firewall. Tapi ini pembahasannya masih dasar sekali. Firewallnya input, forward, dan output. Oh, maaf, outputnya nggak ada di sini. Dia hanya bagian input dan forward aja. Ya, input dan forward. Kemudian ada namanya web proxy. Bagaimana nanti kita mengontrol konten yang bisa diakses di laptop atau di komputer kita. Kemudian ada lagi namanya DHCP. Bagaimana kita memberikan IP secara dinamis. Kemudian Quality of Service, QoS. Ini lebih fokus ke manajemen bandwidth dengan simple queue. Simple queue ya. Nah, bukan kue, nanti kalau kue makanan. Kemudian ada dasar-dasar pembuatan wireless. Ya, wireless network. Kita mau membuat hotspot apa mau membuat jaringan wireless. Nah, kemudian di sini ada script dan scheduler. Jadi kita bisa mengatur kapan internet itu bisa diakses, apakah siang atau malam, jam berapa sampai jam berapa, itu seperti itu.
Kemudian nanti kalau misalnya kita punya router board yang memiliki port USB, kita bisa setting jadi modem atau storage penyimpanan lainnya. Nah, ini ada di buku 1. Jadi kalau saya bilang buku 1 ini adalah dasar-dasar kita pengenalan ke mikrotik. Yang saya acuhkan jempol ya, bagus nih desainnya. Nah, yang saya mau ini buku seperti ini. Jadi konfigurasinya kotaknya hitam seperti ini, kemudian tulisannya putih di dalamnya. Atau kalau mau putih sekalian, tapi tulisannya hitam. Jadi nggak sakit di mata. Ya. Kemudian yang bagusnya di buku ini, lagi-lagi penulis itu nggak bosan-bosan untuk menjelaskan secara rinci. Makanya buku ini banyak tulisan. Ya, selain banyak gambar, banyak juga tulisan. Karena penulis ini menjelaskan secara rinci. Dia dijelaskan juga menggunakan terminal, kemudian dia juga dijelaskan menggunakan Winbox. Jadi kalau Anda yang suka pakai terminal, dijelaskan di sini. Kalau Anda juga mau pakai Winbox juga dijelaskan. Jadi bagian sini terminal, di sini bagian Winbox-nya. Bagus bukunya. Itu buku yang pertama. Kalau yang kedua, apa yang dibahas di buku kedua ini? Di buku kedua ini lebih membahas tentang, kita lihat intisarinya di sini. Oke, di sisi kedua ini khusus lanjutan dari pemula ya, yang mau menggunakan router mikrotik untuk memperdalam ilmu. Oh, ini lanjutan dari yang pertama aja. Lebih masuk ke dasar, belum masuk ke bagian yang dalam-dalam. Ini saya juga tertarik di sini. Dia lebih bahas tentang ke DHCP server. Ya, untuk DHCP apakah dia bisa menggunakan DHCP relay, bagian bagaimana dia memonitoring DHCP. Kemudian juga ada konsep bridging, ya, bagaimana membuat bridging pada beberapa port. Kemudian di sini ada wireless network juga, ya. Di sini ada contohnya, itu ada wireless bridge, kemudian dia bisa point to point atau point to multi point, ya. Pembahasan antena juga ada sedikit dibahas di sini. Kemudian firewallnya yang digunakan adalah firewall filter, ya, masih chain input, chain forward, belum masuk ke chain output di sini. Kemudian di sini ada yang namanya NAT, firewall net, itu adalah network address translation. Ya. Kemudian ada juga firewall mangle, ya, untuk memblokir, mengantisipasi konten apa saja yang bisa kita akses. Kemudian ada tunneling. Tunneling itu yang bagus nih. Tunneling itu kita belajar TVN dasar di sini, ya. Yang dipakai adalah PPOE. Nah, nanti bagaimana kita membangun server dan kliennya. Artinya servernya adalah penyedia jasa VPN-nya. Nah, kalau klien adalah orang yang terhubung ke server VPN. Kemudian studi kasus, ada konfigurasi cabang 1, cabang 2 gitu ya. Jadi buku ini juga bagus. Jadi ada beberapa contoh skenario, itu artinya adalah studi kasus. Kayak PCK ini, itu per connection queue. Ini juga bukunya lebih tebal dari buku yang pertama. Di sini masih sama ya, penulis juga masih menggunakan kotak hitam ini untuk konfigurasi terminal. Jadi seolah-olah ini adalah screenshot dari terminal. Kemudian di sini ada penjelasan detail dari Winbox-nya. Kalau saya sendiri lebih senang menggunakan Winbox daripada terminal. Tapi kalau mau belajar dasar-dasarnya, Anda wajib belajar dasar terminal. Seperti itu. Ini adalah pembahasan wireless, di mana di sini kita bisa membuat point to point atau point to multi point juga ada di sini. Kemudian bagaimana cara menghide SSID agar tidak terlihat oleh pengguna. Jadi SSID-nya private. Nah, ini dari buku yang kedua. Jadi kalau saya wajibkan Anda kalau mau belajar jaringan mikrotik, wajib untuk dasarnya itu bab 1
kitab 1, kitab 2 ini yang dibaca. Nah, kalau yang advance ya, yang tingkat lanjut ini ada di Mikrotik Kungfu kitab ketiga. Sini lebih membahas tentang paket-paket data yang dikirim melalui jaringan, manajemen paket lah, seperti itu. Yaitu adalah konsep dari QoS, artinya Quality of Service, bagaimana dia memanajemen the queue, kemudian first in first out atau FIFO, kemudian queue pada router OS. Di bab 2 ini ada juga tentang flow paket diagram, jadi bagaimana paket melewati router sampai ke router dan lewat mana itu router paketnya. Jadi kayak kita mengirim paket menggunakan jasa pengiriman gitu ya, dari cabang 1 kemudian sampai ke gateway daerah tersebut, nanti dari gateway dikirim lagi ke pengiriman cabang tersebut sampai dengan paket diterima sama orang yang bersangkutan. Nah, itu juga dalam jaringan seperti itu. Kemudian ada lagi namanya paket marking ya. Jadi bagaimana paket itu di marking di dalam jaringan. Itu salah satunya kita menggunakan chainnya itu ada rerouting ya, forward, post routing, input dan output. Kemudian ada layer 7 protokol di sini. Jadi intinya nih yang ketiga dari kitab Mikrotik Kungfu itu lebih banyak membahas tentang manajemen paket di dalam jaringan. Kemudian ada simple queue. Ini lebih dalam pembahasannya daripada buku yang pertama. Kemudian dikembangin lagi ke queue tree. Ya, bagaimana nanti kita bisa memanajemen bandwidth kepada pengguna lebih banyak, lebih terarah untuk pembagian bandwidthnya, untuk manajemennya. Nah, ini sering sekali nih queue tree ini atau simple queue dimasukin ke dalam tugas akhir atau skripsi. Ada yang sama persis, ada yang dikembangkan. Biasanya banyak dari ngambil buku-buku ini. Kemudian ada per connection queuing ya, PCQ. Kemudian ada QoS dari web proxy. Kemudian ada yang namanya transparent bandwidth manager. Cuman kalau di bab 9 ini lebih banyak ke latihan-latihan best practice. Ya, karena saya senang bukunya di sini. Wow, di sini juga kalau di bukunya itu ada semacam coret-coretan juga sini dari admin penulis. Jadi kalau kita mau punya ide, ya jangan hanya taruh di kepala aja. Kirimkan ide tersebut menjadikan sebuah buku. Kirim ke admin@jasakom. Nah, seperti itu. Nah, ini masih ada babnya, pembatas bab, pembatas buku. Nah, ini bagus. Jadi kalau kita selesai baca taruh sini, selesai kita coba taruh sini semuanya. Nah, ini lebih dalam ya pembahasannya. Dan terakhir untuk yang kitab 4. Ini adalah kitab terakhir yang dibuat dari Mikrotik Kungfu. Ada tulisannya tamat. Padahal saya lebih tertarik kalau misalnya ada pembahasan lebih lanjut di kitab kelima itu, Mikrotik Kungfu kitab kelima. Nah, jadi kalau di bab ini kitab keempat, kita bisa lihat bukunya, ini lumayan tebal. Ini sampai 300 halaman lebih. Nah, isinya tentang apa? Isinya itu tentang routing. Tapi berbeda dengan konsep implementasi routing ya di buku sebelumnya. Ini lebih dalam. Ya walaupun ada pembahasan-pembahasan yang diulang seperti kayak konsep routing gitu ya, ada SPF dijelasin lagi di sini. Ya, ini ada konsep routing di bab pertama. Kemudian ada static routing, kita bisa buat apabila hostnya itu nggak terlalu banyak, kita bisa pakai static routing. Kemudian ada pembahasan OSPF, cuman dia lebih simpel, lebih sedikit. Kalau mau lebih dalam belajar OSPF, yaitu di buku yang sebelumnya tuh, yang
konsep dan implementasi routing 200% connected. Nah, itu lebih bagus. Kemudian yang di sini ada konsep dari BGP. Ya, ini udah bagus sekali, ada routing BGP. Jarang sekali buku-buku jaringan komputer saya lihat ada yang membahas tentang BGP. Sekalinya ada juga paling virtual ya. Tapi kalau ini benar bisa dipraktekin juga. Kemudian ada ICMP, yaitu bagaimana kita memiliki dua link untuk internet. Kita bisa manajemen tuh linknya kemana. Satu misalnya mau buat internet, satu lagi untuk main game, seperti itu ya. Lebih fokus ke ini, buku yang keempat ini load balancing namanya. Kemudian ada PBR belum saya coba di sini, buku yang keempat ini. Ada NTH, kemudian ada pembahasan lebih lanjut tentang apa nih? Per Connection Classifier, ya, PCC namanya. Udah di bab ke-9 ini tentang best practice saja. Jadi Anda bisa coba-coba untuk latihannya. Kalau kita lihat kan di bab 9 nih seperti ini. Nah, ini adalah konsep dari termasuk dari load balancing ya. Ada dua jalur seperti ini. Nah, ini penting kalau biasanya kalau tugas mahasiswa pengen membuat link cadangan atau jalur internet cadangan. Kalau misalnya internetnya putus gimana gitu. Cuman kadang konsepnya nggak nyambung dengan yang mau dibuat. Jadi kalau bagi Anda mau buat skripsi atau jaringan, membuat dua link atau link cadangan, kayaknya Anda harus baca buku ini. Nah, itu aja dari buku yang saya baca, yang saya miliki. Silahkan dipelajari. Buku ini memang buku terbitan 2016, tapi saya lihat masih ada di stok di beberapa toko buku seperti di Gramedia atau di buku online, toko-toko buku online masih ada yang menjual baik satuan atau mau beli 4 sekaligus satu set. Kalau beli 4 berapa harganya? Kalau nggak salah dulu saya beli harganya sekitar 300-an. Ya 300 berapa ya? Pokoknya 300 kayak sampai 400.000. Tapi kalau misalnya beli satuan mungkin sekitar 80 sampai dengan 100.000 harganya. Jadi Anda bisa cicil atau bisa beli secara langsung. Ingat, saya tidak menjual buku, saya hanya mereview buku apa yang sudah saya punya dan bagaimana isinya, kualitasnya. Kalau saya bilang bagus ya menurut saya itu bagus. Kalau misalnya saya bilang kurang bagus, ya mungkin sebagai revisi untuk penulis bisa menulis lebih baik ke depan. Itu saja dari saya. Saya tutup. Mohon maaf jika ada penyampaian salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.